Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Pada pembahasan kemarin kita sudah belajar tentang pembagian ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan, siapa saja yang mendapat. Selanjutnya bab yang diterangkan oleh mu'allif Syekh Al-Hajj Abu Nur Jazuli Narawi Amaid dalam kitab faraidnya, yaitu tentang diberitahukan tentang bab ulul arham dalam nadamnya, wa ghairuhum ulul arhami dzikruhum ghairu mangdumin illa yuktabusmuhum. Mu'allif mensyairkan bahwa dan selain mereka ahlil faraid dan ahlil asobah, itu yang ada yang namanya ulul arham, atau disebut dalam kitab ini sebagai ulul arham. Sebutan mereka dalam buku ini yang tidak dinadumkan. Nah, di sini Syekh Abu Nur Jazuli tidak menadumkan orang-orang yang menjadi golongan ulul arham, tapi hanya ditulis. Adapun keterangan akan ada di deskripsi, karena ada 15 cukup banyak, 17 cukup banyak. Selanjutnya bab yang diterangkan oleh mu'allif yaitu babul faraidul wa aqsamuha. Babul faraid wa aqsamuha, yaitu pembagian ahli waris yang telah disebutkan dari pihak laki-laki maupun perempuan, disertai dengan pembagian sesuai dengan apa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad terangkan dalam hadisnya. Adapun syairnya itu faraidullahillati fil qur'ani an-nisfu wa thuluthu wal thulthani warrub'u wa thumunu wa sudsu lami ya'khudu warithu min dil aqsami. Faraid, pembagian yang Allah terangkan dalam Qur'annya, yaitu an-nisfu wal thuluthu wal thulthani, setengah dan sepertiga, selanjutnya 2/3, warubu'u wa thumunu wa sudsu lami, selanjutnya itu 1/4, 1/6 dan 1/8. Ya'khudu warithu min dzil aqsami. Ketahuilah, mengambil seorang yang jadi ahli waris min dzil aqsami, dari inilah pembagian yang 6. Jadi pembagian yang Allah turunkan untuk pembagian ahli waris itu ada 6 bagian: setengah, 1/3, 2/3, 1/6, 1/4 dan 1/8. Jadi sudah jelas. Adapun pembagian lebih rincinya yaitu fannisbu lil binti wa bintil ibni wal ukhti min abi wa min aslaini wa zawji illam yuhjab bil auladi au auladil ibni hum kal auladi. Pembagian setengah, di sini setengah lil binti, bagi seorang anak perempuan, wa bintil ibni, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, wal ukhtu min abi, dan bagi seorang saudara perempuan sebapak, wa min aslaini, dan saudara perempuan dari sebapak dan seibu, wa zauj, dan bagian suami, in lam yuhjabu bil auladi, bagian suami apabila ia tidak terhijab oleh anaknya mayit, au auladil ibni, utawa oleh anaknya anak lelaki, dari cucu lelaki dari anak laki-laki, ya hum kal auladi, mereka itu kedudukannya dalam waris seperti anak. Setengah, dan selanjutnya banyak keterangan yang dijelaskan oleh mu'allif, yaitu dari mana beliau mengambil
pembagian yang disyairkan tadi. Selanjutnya wa thulthu lil ummi wa auladil itnani adnahum sawa qismuhum. Selanjutnya pembagian dari 1/3 yaitu untuk bagi ibu wa itnani lil wa auladil dan bagi saudaranya mayit seibu isnani adnahum dan orang paling sedikit mendapat sepertiga tadi sawa qismuhum, merata pembagian dari antara mereka. Selanjutnya pembagian yang selanjutnya wathulutha dalam nazarnya wathulutsani hadu man qad dhafara bin nisfi lamma mamithluhu asaro. Dan pembagian selanjutnya 2/3 itu bagi orang yang telah mendapat bagian setengah lama mitluhu tatkala orang seperti dia asyaro itu menemani, maksudnya yaitu bagi orang-orang yang mendapatkan setengah dan jumlah mereka itu lebih dari 1, 2, 3 atau 4 dan sebagainya, maka mereka mendapatkan 2/3. Nazam selanjutnya warubu hadum zauji lamma hujiba wa hadu zaujati idza lam tuhjaba. Pembagian 1/4 itu bagi suami lamma hujiba tatkala terhijab, wa hadu zaujah dan bagian seorang istri itu lebih idza lam tuhjabat tatkala tidak terhijab. Jadi pembagian dari 1/4 itu bagi seorang suami tatkala tidak terhijab dan bagi orang tatkala terhijab dan bagi seorang istri tatkala tidak terhijab. Nadam selanjutnya wathumunu li zaujatin in tuhjaba biwaladin awwalidibnin nusiba. Dan pembagian 1/8 itu li zaujah bagi seorang istri atau lebih in tuhjaba apabila ia terhijab biwaladin dengan anaknya mayit awal bilwadin auladi ibni nusiba atau cucu dari anak lelaki yang dianggap ahli nasab dari mayit. Selanjutnya wasudsu hadul ummi hina ma'aha waladun aw waladu min asharoha awithnani min ikhwatin aw akhwat nasuha yudhkaru fi ba'dil ayat. Pembagian selanjutnya yaitu 1/6 bagi ibu hina ma'aha tatkala bersama dia waladun itu seorang anak. Berarti ibu ketika ada anak dari mayit awaladibni utawa cucu dari anak laki-laki asyaroha itu menemaninya awitnani utawa 2 orang min akhwat dari saudara lelakinya mayit au akhwat utawa saudara perempuannya mayit. Nasuha dasarnya keterangan itu yang tadi diterangkan dalam 1/6 yudkaru fi ba'dil ayat disebut dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Wal fardu min auladil ummil mayyiti wa jaddatin kanat min ayyil jihati. Dan 1/6 tadi bagi seorang saudaranya mayit seibu dan bagi nenek kanat min ayyil jihati yang keadaannya dari jihad manapun, yakni dari jihad atau arah anak atau dari jihadnya ibu, arahnya ibu. Wal abi au jatin idza ma'ahuma waladun aw waladun niqsatuhuma. 1/6 tadi itu bagi bapak itu seperti datu. Idza ma'ahuma ketika yang menyertai mereka, waladun itu seorang anak, awaladibni utawa seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki.
syaqtuhuma ialah keturunan keduanya. Jadi bagi ayah dan juga kakek, pendapat seperenam itu dari ayah dan untuk ayah dan juga kakek tatkala ada anak atau cucu laki-laki. Wa bintil ibni bil binti lawisnatan au ukhtu min abi bi ukhtil abawain. Itu selanjutnya seperenam bagi cucu perempuan dari seorang anak laki-laki sebab adanya anak perempuannya mayit. Nah, terus meskipun cucu tadi 2 orang atau lebih tetap mendapat seperenam. Dan saudara perempuannya mayit sebapak dengan adanya saudara perempuan sebapak seibu. Nah, jadi berarti anaknya anak, berarti cucu laki-laki yang mendapat seperenam ketika ada seorang anak perempuan, selanjutnya yaitu saudara dari mayit yang perempuan seibu dan sebapak. Nah, tadi seperenam karena banyak itu lebih diulang, yaitu yang mendapat seperenam ialah ibu, saudara sebapak lelaki maupun perempuan, saudara lelaki maupun perempuan, nenek, bapak, kakek, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, yang terakhir seorang saudara perempuan sebapak. Nah, dalam pembagian ini yang disyairkan oleh beliau Syekh Al-Hajj Abu Nur Jazulin Narawi Amaid dalam bab faraid wa aqsamiha, yaitu pembagian itu tadi ada yang mendapatkan setengah, tapi juga keterangan selainnya mendapatkan seperempat. Nah, itu ketika bersama yang lain. Jadi contohnya ada yang harusnya mendapat setengah, tapi karena ada yang lain itu berkurang menjadi mendapat seperempat. Nah, itu yang dinamakan terhijab atau terhalang secara sempurna dan tidak mendapat, atau terhijab dalam keadaan berkurang, yang harusnya mendapat seperempat menjadi 1/8 dan yang lain-lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam bab ini. Adapun mulai hitung-hitungan, nah itu akan dilanjutkan menurut keterangan ini saja, menurut keterangan yang beliau sampaikan runtut sesuai apa yang beliau urutkan dalam kitab Faraid ini. Adapun kekurangan yang saya sampaikan itu murni dari saya sendiri, dan permohonan maaf sebesar-besarnya sekaligus memohon doa dari semuanya agar Allah selalu menutup apa-apa yang menjadi kekurangan saya dan menambahnya dengan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.